Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Nasrullah, dosen Prodi Sastra Inggris FIB Unmul, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Munawarman. Sekarang sedang melakukan program aktualisasi sebagai peserta Latsar CPNS di LAN Samarinda untuk program ngopsi, ngobrolin skripsi. Sebelumnya saya sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melihat sosialisasi, menyaksikan ikut serta apa itu ngopsi. Kemudian kita sudah membuat satu video untuk mereview tentang sosialisasi itu dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ataupun semacam persoalan, hal-hal yang unik bagi para peserta ngopsi atau ngobrolin skripsi itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran sih, semacam penyampaian mengenai gimana sih cara ataupun hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika memulai atau menjalani proses mengerjakan skripsi itu sendiri. Oh iya, selama 2 minggu ini program ngopsi sudah berjalan, sudah mulai ada bimbingan intensif ya. Ini kita sedang membuat podcast dan talk show untuk minggu ini dan minggu depan dan seterusnya sampai awal Oktober insya Allah. Bimbingan intensif itu sudah berlangsung sejak tanggal 7 September kemarin. Kemudian sekarang sudah memasuki minggu kedua. Hal-hal yang menarik adalah ternyata ada 2 hal yang paling berpengaruh atau 2 faktor yang pengaruh dalam mengerjakan skripsi yang banyak diobrolkan oleh teman-teman. Pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Yaitu faktor yang terkait dengan pengerjaan skripsi itu sendiri, yaitu misalnya bagaimana menyusun background, menyusun rumusan masalah, research question, memahami teori, menyusun teori, menuliskan metode atau menceritakan metode yang dilakukan, bagaimana mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian mendisplaynya dalam satu tulisan. Nah, kemudian selanjutnya di bab 4 bagaimana sih caranya menganalisis dengan teori-teori tertentu sampai ke soal penulisannya, grammatical errornya, opening and concluding remarks-nya tiap paragraf dan seterusnya. Itu teknis, terutama penggunaan MLS style untuk yang literature di sastra Inggris Unmul atau APS style untuk yang linguistik. Itu hal-hal teknis dan bersifat internal deskripsinya. Tapi yang menarik adalah faktor-faktor eksternal sebenarnya, yaitu mahasiswa kadang merasa tidak punya mood untuk ngerjain skripsi, takut pada pembimbing, takut salah, takut dimarahi, tidak tahu caranya bagaimana berkomunikasi dengan pembimbing. Itu hal-hal yang bersifat eksternal yang juga mempengaruhi cepat tidaknya, efektif tidaknya pengerjaan skripsi itu sendiri. Misalnya ada mahasiswa yang langsung bilang ke saya, Pak, terima kasih ada program ngopsi. Akhirnya saya punya jadwal khusus untuk bimbingan sama Bapak. Saya tidak takut lagi mengontak Bapak duluan. Wah, saya heran kok. Saya merasa sekarang kan agak friendly dengan mahasiswa, tapi masih ada aja yang takut sama saya. Bahkan ada temennya yang lapor, si A itu Pak akhirnya sudah mau bimbingan karena ada jadwal tetap, karena sebelumnya takut sekali sama Bapak bilangnya. Waduh, aku bilang kok jadi menyeramkan ya kedengarannya gitu. Ada juga beberapa yang curhat, saya sebagai pembimbing 2 selalu ingin bimbingan dengan saya karena lebih open hand, karena di pembimbing 1 lebih segan, bukan takut sih, lebih segan, dan anaknya itu mahasiswanya
kurang paham ataupun penuh ketakutan untuk menghubungi. Padahal dosennya itu bagus aja sebenarnya dan bisa aja diajak berkomunikasi meskipun mungkin agak sibuk dan seterusnya. Tapi itu kendala eksternal, hal-hal yang kecil sebenarnya, hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh dalam artian ya barangkali, tapi serius bagi mahasiswanya. Jadi saya banyak mendengarkan hal-hal seperti itu, faktor-faktor eksternal. Kemudian soal lingkungan, mood untuk mengerjakan. Nah ini yang penting, karena saya mengingat pepatah dari dosen dan profesor saya bahwasanya siapa kita ke depan atau siapa kita satu semester ini dalam hal skripsi, kalau konteksnya skripsi, itu tergantung dua hal. Yang pertama, buku apa yang kita baca, dan yang kedua dengan siapa kita bergaul. Nah, penting sekali teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau yang akan mengerjakan skripsi itu membaca buku-buku yang terkait dengan skripsinya teman-teman, membaca skripsi, tesis, disertasi yang terkait dengan itu. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang bisa menyemangati secara positif dalam mengerjakan skripsi, that can improve your mood, your effort, ya, to finish your graduate thesis. Itu penting sekali. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang yang tidak ngerjain skripsi, keluyuran, ngajakin main game, jalan, apalagi kalau di era Covid sekarang mungkin apa gitu, nonton film yang kira-kira menjauhkan Anda untuk mengerjakan skripsi, itu akan semakin jauh. Tapi kalau teman-teman bergaul dengan para senior, alumni, atau teman seangkatan yang punya energi positif, semangat positif untuk mengerjakan skripsi, itu akan menularkan semangatnya dan kita menjadi semangat. Ini juga pengalaman saya secara pribadi ya. Nantilah di podcast selanjutnya saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengerjakan skripsi dan mengerjakan tesis kira-kira untuk faktor eksternal dan internalnya. Nah itu yang saya ingin bagikan ke teman-teman, terutama kan beberapa sih terbuka ke saya dan mungkin punya case yang sama tapi belum sempat untuk berbagi. Itu penting gitu ya, faktor eksternal itu dengan siapa bergaul. Ada bahkan teman-teman membuat semacam small group ya, kelompok kecil seangkatannya untuk sama-sama ngerjain skripsi, saling menyemangati, saling mensuplai data-data, informasi, jurnal, teori, dan juga saling meyakinkan. Misalnya kalau mau bertanya dengan saya atau dosennya, ayo tanya aja, enggak apa-apa, atau saya tanyakan kah, biasanya saya agak malu. Tapi kalau di grup misalnya minta referensi, ada enggak yang punya jurnal ini, ada enggak yang punya buku yang memuat teori ini, nah itu biasanya temennya yang minta, dia yang pakai karena ada yang malu. Itu salah satu keuntungannya ketika ada small group atau semacam teamwork untuk ngerjain skripsi itu. Dan ada angkatan tertentu yang melakukan itu. Biasanya yang lumayan dekat ataupun lumayan enjoy ngobrol dengan saya, itu akan bilang kalau sini Pak segan orangnya, kalau ini Pak takut, kalau ini kendalanya ini, dia akan share. Akhirnya ada semacam ruang untuk mengetahui apa problem yang teman-teman butuh, misalnya seperti itu. Kalau biasanya paling banyak sih kendalanya non teknis, segan dengan dosennya lah, ada yang lagi bekerja tidak fokus. Bahkan dengan bekerja pun sebenarnya kalau teman-teman bergaul dengan orang-orang yang tepat atau yang bisa saling mensupport atau yang sedang mengerjakan skripsi, itu sebenarnya waktu bisa dibagi. Ketika sedang tidak bekerja bisa mengerjakan skripsi sambil istirahat gitu. Bahkan ada yang sudah lama bekerja bilangnya, begitu sekali dua kali bimbingan dengan saya bantu untuk merapikan, itu sudah bisa mengajuin untuk seminar proposal atau seminar hasil berapa seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang internal itu memang sih banyak penghambat, soal grammar, soal pemahaman teori, soal bagaimana menganalisis, belum misalnya bimbingan ke dosennya. Biasanya eksternal yang beberapa hal yang saya dapatkan faktor-faktor eksternal, soal mood yang hilang, kemudian tidak bersemangat, tidak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Akhirnya dengan opsi ini punya alternatif untuk itu. Ataukah misalnya segan sama dosennya,
takut salah, takut dimarahin, meskipun dosennya mungkin tidak bermaksud marahin, mengoreksi dan seterusnya. Cuman itu juga dosen pembimbingnya maksudnya ya. Ada juga yang punya kendala bekerja dan juga tidak lagi memikirkan itu sampai ngopsi ini ada, minimal bisa sharing ini kendala saya Pak dan seterusnya. Ada beberapa juga yang misalnya dia di linguistik, saya arahkan ke dosen linguistik untuk sharing aja sebenarnya, tidak sampai dicekkan skripsinya enggak, karena teman-teman kan soal penulisan itu teknis dan ada pembimbing dua yang bisa membantu, atau dosen-dosen yang pembimbing satunya yang mungkin juga punya concern untuk penulisan, itu bisa saling membantu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ketika idenya itu tidak terarah, terutama di research question itu kalau internal. Jadi selama 2 minggu ini macam-macam hal ya yang saya ingin sharing ke teman-teman. Yang jelasnya tetap semangat, jangan lupa pilih teman bergaul yang benar. Dalam hal ini teman bergaul yang bisa diajak ngerjain skripsi atau mensupport ngerjain skripsinya. Jadi harus pilih teman dan lingkungan bergaul gitu. Kalau perlu ciptakan lingkungannya, ciptakan lingkungan yang enjoy dan enak untuk saling berbagi dengan temannya, terutama kalau sekarang dengan protokol kesehatan COVID-19 ya tentunya. Nah itu kalau untuk internal sih soal teknis-teknis bisa dengan pembimbingnya atau cari teman yang bisa membantu untuk persoalan penulisan dan seterusnya. Toh juga nanti akan diajukan ke pembimbing. Saya kira itu kalau untuk refleksi 2 minggu ini dan sharing dari saya, dari pengalaman saya selama 2 minggu ini menjadi pembimbing dan juga sebagai mahasiswa dulu ya. Itu tadi kalau soal eksternal, kalau ke dosennya sih dicoba aja, yang penting sopan. Kemudian kalau soal lingkungan itu pilih lingkungan yang kondusif dan bisa mensupport, dan teman yang bisa menyemangati dan membantu, bukan yang malah menjauhkan teman-teman dari aktivitas mengerjakan skripsi. Itu yang paling penting. Nah kalau soal internalnya, soal bagaimana soal penulisan, grammatical error, soal paragraf, soal reference, itu bisa dilihat di panduan skripsinya sastra Inggris dan bisa membantu mengajak ataupun mendatangi atau mengontak para senior, alumni atau teman angkatan yang udah selesai atau yang dianggap expert bidang itu untuk membantu mengoreksi itu. Saya kira itu bisa lebih membantu untuk mempercepat dan mengefektifkan teman-teman mengerjakan skripsi. Saya kira itu dulu teman-teman, ngobrolin skripsi sastra Inggris FIB Unmul dari saya Nasrullah ya, dosen sastra Inggris FIB Unmul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.